Babak baru kasus polisi tembak pelajar hingga tewas, ternyata bukan karena tawuran. Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Jateng, Kombes Pol Aris Supriyono akhirnya mengungkap motif Aibda RZ menembak mati siswa kelas 11 Teknik Mesin SMKN 4 Semarang bernama Gama Rizkinata Oktavandi alias GRO. Hal itu berdasarkan pemeriksaan dari pelaku. Menurut Aris, motif penembakan Aibda RZ karena kesal kena pepet saat pelaku akan pulang dari kantor ke rumahnya. Saat itu korban dianggap telah mengganggu jalannya. Motif yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang mendapat satu kendaraan yang memakan jalannya terduga pelanggar jadi kena pepet, kata Aris saat menghadiri pemanggilan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2024. Saat itu, Aris menyatakan bahwa pelaku sempat mengejar korban yang kabur ke dalam gang. Namun saat itu pelaku menunggu sampai korban balik kembali ke titik semula. Tak lama kemudian korban kembali ke titik semula yang menjadi tempat terjadinya saling pepet. Di saat itu pelaku melakukan penembakan kepada korban. Akhirnya terduga pelanggar menunggu 3 orang ini putar balik, kurang lebih seperti itu dan terjadilah penembakan, jelasnya. Dalam kasus ini, terduga Aibda RZ melanggar Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan senjata api. Selain itu, Pasal 13 Ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Kepolisian. Pelanggar tinggal menunggu sidang kode etik, yang seyogyanya kami lakukan hari ini, kami laksanakan hari berikutnya, pungkasnya. Diketahui insiden penembakan oleh oknum polisi terhadap seorang siswa terjadi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024, dini hari di depan Alfamart Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang. Gama ditembak di bagian pinggul oleh Aibda RZ karena diduga melakukan penyerangan terhadap polisi tersebut. Akibat tindakan itu, Aibda RZ kini ditahan oleh Pengamanan Internal, Paminal, Propam Polda Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam insiden ini, 3 siswa menjadi korban, yaitu GRO, S, 16, dan A, 17. Nyawa S dan A masih bisa tertolong. Keduanya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara, GRO dinyatakan tewas setelah sempat dirawat intensif di instalasi gawat darurat, IGD. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar awalnya menyebut insiden penembakan terjadi karena para korban terlibat tawuran. Irwan menyebut saat itu personelnya sedang menangani 2 gangster yang hendak baku hantam. Sebanyak 12 anak-anak yang terlibat, 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Korban ini dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran. Kemudian muncul anggota polisi lalu dilakukan upaya untuk melerai. Ternyata anggota polisi dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas, ungkap Kompol Irwan, Senin. Pernyataan Kapolres soal tawuran yang jadi pemicu penembakan tersebut belakangan dibantah oleh Satpam Komplek Perumahan setempat. Dilansir Tribun Jateng, Satpam Perumahan tersebut membantah ada tawuran di dekat tempat kejadian perkara, TKP. Apabila ada tawuran di wilayah perumahan, kata dia, Satpam pasti melapor. Teman saya yang jaga malam memastikan tidak ada tawuran. Kalau ada tawuran kami pasti tahu dan buat laporan kepada atasan, kata Satpam Perumahan yang tak mau disebutkan identitasnya itu, Senin. Ternyata Aibda robik tanpa beri tembakan peringatan, langsung tembak mati pelajar. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO, 17, pelajar SMKN 4 Semarang. Aibda robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni AD, 17, dan SA, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Tidak ada tembakan peringatan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024, petang. Pihaknya juga mengakui Aibda robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian.
Excessive action artinya dia tidak perlu melakukan penembakan terhadap orang yang tawuran tersebut. Hal itu menjadi fokus penyelidikan dari Bid Propam terhadap yang bersangkutan, jelasnya. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Kami sudah menindaklanjuti laporan itu lalu segera dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jateng. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Ada dua yang akan dilakukan pemeriksaan Aibda R, yaitu kasus kode etik kepolisian dan proses kasus hukum atau tindak pidananya, beber Artanto. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bidang profesi dan pengamanan, Bid Propam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Nanti angkum, atasan hukum dari Polrestabes Semarang, bebernya. Sebaliknya, dalam kasus pidana status Aibda Robik masih terperiksa. Ia masih berjalan tapi statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, terangnya. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO, 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zainuddin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya. Malam ini lagi proses, kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Sebelumnya, keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Belum tersangka, kan nunggu autopsi, tapi sebelum autopsi ekshumasi, terangnya. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Polisi penembak pelajar hingga tewas ternyata belum jadi tersangka. Aibda Robik Zainuddin, pelaku penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun telah ditahan oleh Polda Jawa Tengah, status hukum Robik masih dalam tahap pemeriksaan. Kombes Pol Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, menjelaskan bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan setelah kasus naik ke penyidikan. Saat ini, Aibda Robik masih dalam status terperiksa, ungkap Artanto. Robik saat ini ditempatkan secara khusus di bidang Propam Polda Jateng. Yang bersangkutan masih terperiksa tetapi sudah ditahan secara khusus terkait kasus penembakan tersebut, tambahnya. Artanto mengungkapkan bahwa Robik menjalani 2 proses pemeriksaan, yaitu terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan tindak pidana. Proses ini mencakup sidang kode etik internal dan tindak pidana yang akan dijalani secara paralel. Keduanya bisa berjalan paralel. Proses kode etik profesi dan tindak pidana sama-sama berjalan, tegasnya. Keluarga korban, yang diidentifikasi sebagai GR, telah membuat laporan resmi ke Polda Jawa Tengah pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban, untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Setelah laporan diterima, kami langsung memulai pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk keluarga korban, jelas Artanto.